Pasti di luar sana lagi ada orang tua yang lagi kesel sama anaknya karena kesulitan dalam menjelaskan aturan abstrak. Aturan abstrak yang aku maksud di sini adalah seperti tanda kutip sopan, tertib, atau mungkin juga seperti santun. Menurutku itu memang sulit untuk dijelaskan kepada sang anak. Anak tidak akan bisa memahaminya secara langsung. Tidak bisa kita jelaskan sekali anak langsung memahaminya. Kenapa? Karena memang anak itu dalam fase perkembangan kognitif. Jadi kognitifnya masih berkembang, tidak seperti kita yang sudah kognitifnya sudah lebih matang, sehingga kita bisa memahami apa aturan-aturan abstrak yang mungkin hanya dalam satu kali penjelasan, kita sudah bisa memahami penjelasannya. Tapi anak, dia seperti menyusun puzzle untuk memahami konsep-konsep abstrak yang coba kita jelaskan. Dia mencoba merangkai puzzle-nya entah itu dengan mendengarkan penjelasan kita, meniru kita, atau mungkin mendapatkan koreksi dari kita. Tapi mungkin di antara kalian ada yang mau bilang, aku di umur 7 tahun, aku udah ngerti kok apa itu duduk tertib, apa itu sopan santun, aku udah bisa memahaminya. Tapi mungkin kalian tidak memahaminya dengan sekali penjelasan. Tapi seperti yang aku bilang tadi, kalian merangkai puzzle, mungkin kalian dikoreksi dulu sama orang tua kalian. Yang awalnya kalian bicara tidak menatap lawan bicara, akhirnya dijelaskan sama orang tua kalian. Kalau natap orang, biar lebih sopan ngomongnya, kalian perlu menatap matanya. Itu nunjukin kalau kamu bicara dengan sopan dengan dia. Ini nunjukin bahwa memang kita saat masih kecil, memang seperti merangkai apa penjelasan abstrak itu. Dan makanya para orang tua perlu menyederhanakan bahasanya sehingga anak bisa memahaminya lebih mudah. Jadinya terkesan kita tidak bicara dengan bahasa yang berbeda dengan sang anak. Karena memang kalau kita menggunakan konsep abstrak seperti apa yang kita pahami dan kita langsung lempar kepada sang anak, itu akan membuat anak kesulitan dalam memahami konsep abstrak seperti yang aku jelaskan tadi. Dan di sini aku ingin membantu kalian dengan video ini bagaimana menyederhanakan konsep-konsep abstrak tadi. Dimulai dengan kita mengerti dulu bagaimana perkembangan kognitif sang anak. Selamat datang di channel ini, kembali dengan narasumber kalian, Diva Adiaksa. Jadi, seperti yang sebelumnya aku sudah jelaskan, aku ingin menjelaskan dulu bagaimana perkembangan kognitif sang anak. Tapi untuk mengetahui perkembangan kognitif anak, kita akan menggunakan teorinya Piaget. Jadi, dalam teori Piaget ini, dia memiliki 4 tahapan perkembangan kognitif. Tapi aku hanya menggunakan 2 tahapan saja. Kenapa? Karena yang aku mau fokuskan adalah di bawah usia 11 tahun. Dan yang pertama, kita akan menggunakan pada usia 2-7 tahun. 2-7 tahun ini mereka berada pada tahapan praoperasional. Praoperasional ini anak-anak masih berpikir secara tidak logis atau bisa dibilang menggunakan imajinasi mereka dan pandangan mereka masih sebatas dari diri mereka sendiri. Jadi mereka masih belum atau bisa dibilang cukup sulit untuk memahami pandangan orang lain. Jadi kalau misalnya nih kalian kasih tahu ke anak kalian, ada orang yang mencahin 5 gelas tapi nggak sengaja, kemudian kita bandingkan dengan orang yang memecahkan gelas 1 biji tapi dengan sengaja, dan kita tanya mana yang lebih salah atau mana yang lebih jahat, anak-anak dengan usia 2-7 tahun ini pasti akan mengalami kesulitan. Karena mereka hanya berdasarkan hasil atau berdasarkan apa yang mereka percaya. Tentu yang mereka percaya adalah orang yang menjatuhkan lebih banyak artinya memiliki hasil yang lebih buruk dibandingkan orang dengan niat yang jahat. Makanya pasti mereka akan mengatakan orang yang mecahin 5 gelas itu adalah orang yang lebih jahat. Jadi mereka masih belum bisa memahami mengenai intensi. Apalagi mengenai konsep-konsep abstrak yang aku jelaskan di awal tadi. Kemudian akan ada setelah mereka masuk di 7 tahun, mereka akan masuk ke dalam tahapan berikutnya, yaitu tahapan operasional konkret. Jadi pada usia 7-11 tahun, mereka sudah mulai bisa berpikir logis. Jadi bisa dibilang mereka hanya mulai berpikir logis. Perlu diingat mulai berpikir logis. Bukan berarti mereka sudah bisa berpikir sangat logis. Bukan berarti kalian bisa mempertanyakan bagaimana ide-ide filosofi pada mereka. Mengenai pemikiran mereka itu masih bisa dibilang cukup terbatas. Jadi, kalau kita menggunakan skenario yang sebelumnya, mengenai orang yang bisa memecahkan gelas atau yang mecahin gelasnya 5 gelas, dibandingkan dengan 1 gelas dengan sengaja, mereka sudah bisa membandingkan mana orang yang lebih jahat. Pasti mereka sudah bisa bilang, orang yang menjatuhkan dengan sengaja, bisa kita bilang lebih jahat. Tapi, mereka masih cukup terbatas dalam pemikiran logika mereka. Jadi kalau misalnya kita tanyain mengenai adil, pasti mungkin bayangan mereka masih sekedar sama rata. Bagaimana membagi merata.
Padahal kan adil itu bukan tentang membagi merata. Tapi yang perlu kalian ingat adalah dari tahap perkembangan ini, mereka sama-sama masih merangkak dalam berpikir secara logis. Pada usia 2-7 tahun mereka bahkan masih sangat sulit untuk berpikir secara logis. 7-11 tahun mereka baru mulai belajar berpikir secara logis. Dan itu kalian perlu ingat dalam membuat aturan di rumah. Sekarang kan kita udah paham nih mengenai perkembangan kognitif sang anak. Tapi yang menjadi pertanyaan, setelah kita tahu perkembangan kognitifnya, kita harus apa? Jawabannya sangat sederhana, yaitu sederhanain aja. Iya, sesederhana itu. Kenapa? Karena kadang-kadang memang orang tua itu lupa bahwa anak itu masih belum mengerti mengenai tentang sopan santun, baik buruk, ataupun sekedar tertib. Anak itu masih belum ada bayangan. Itu seperti memberikan sebuah makanan baru dan kita berharap anak itu bisa mengerti dari mana rasa gurihnya, dari mana rasa asinnya, kenapa mungkin ada rasa-rasa smoky. Ya, anak tidak akan bisa langsung paham sebelum dia makan berulang kali dan bisa mengenali setiap rasanya. Dan bagaimana cara kita membantu anak memahami konsep-konsep abstrak ini dengan membuat aturan menjadi semakin praktikal atau semakin mudah untuk dipraktekkan. Jadi yang awalnya kalian mengatakan, "Nak, kamu harus bicara yang sopan sama orang tua." Tapi kalian buat menjadi sebuah panduan sehingga anak bisa mengikutinya. Misalnya, mengenai bicara yang sopan. Nah, kalau kamu bicara yang sopan, pertama, kamu tatap lawan bicaramu. Setelah menatap lawan bicara, kamu bicara dengan nada yang stabil atau setidaknya jangan kamu tinggiin nadamu. Karena itu bikin kamu menjadi tidak sopan. Apalagi dengan orang yang lebih tua. Setidaknya anak langsung tahu, oh bicara sopan itu kita harus melihat orang yang kita ajak bicara dan tidak boleh meninggikan nada. Kemudian kita ubah menjadi duduk yang sopan. Iya, kalau duduk yang sopan, kita bisa bilang, nah kalau duduk yang sopan itu badannya tegak dan jangan bungkuk. Sesederhana itu. Atau mungkin kita ganti jadi, nak makan itu yang sopan. Kalau misalnya anak langsung disuruh makan yang sopan, apa coba makan yang sopan? Makanya kita buat menjadi sepraktikal mungkin atau menjadi sebuah panduan yang jelas. Nah, makan yang sopan itu kamu makan di meja makan, kemudian diusahakan sendok garpumu jangan sampai bunyi kelontang-kelantong, soalnya itu bakal ganggu orang lain. Kemudian nanti juga pas kamu makan, usahain ditutup mulutnya, jangan kamu makan sambil buka mulut. Karena kalau buka mulut, itu buat kamu jadi nggak sopan. Dan juga bikin ngasilin suara ngecap. Dan nggak semua orang suka dengar suara ngecap. Jadi, kalau kamu makan sopan, ikutin cara yang tadi aku kasih ya, atau yang mama kasih ya, atau papa kasih ya. Jadi intinya, membuat aturan sepraktikal mungkin, atau setidaknya menjadi sebuah panduan yang jelas. Sehingga, anak tidak perlu merangkai sebuah puzzle. Kan karena seperti yang aku bilang tadi, anak itu mencoba memahami konsep-konsep abstrak ini seperti merangkai sebuah puzzle. Dia mencari kepingannya satu persatu dari tumpukan yang begitu menumpuk dan sulit untuk diambil. Tapi kalau kita membuatnya menjadi sederhana, anak sudah tahu mana yang harus dia ambil. Dan ini juga akan membantu anak untuk lebih mudah mengingatnya. Dan yang paling penting, orang tua juga harus mempraktikkannya. Karena anak itu belajar dari orang tuanya. Belajar bagaimana orang tuanya melakukannya. Kalau orang tuanya makan ngecap, ya kemungkinan anaknya juga makannya bakal ngecap. Kalau orang tuanya ngomongnya dengan nada tinggi, ya anaknya juga pasti bakal ngomong dengan nada yang tinggi juga. Makanya sangat penting untuk orang tua memberikan contoh yang jelas dan memberikan panduan yang jelas. Dengan memberikan dua hal ini saja akan membuat anak bisa menanami nilai-nilai moral yang kalian inginkan berikan kepada sang anak. Dalam video ini, aku tidak ingin menggurui para orang tua di luar sana. Aku hanya ingin membagikan informasi yang memang aku ketahui. Karena kebetulan aku memang mempelajari psikologi secara formal. Dan aku berharap dengan teori yang aku ketahui dan membagikannya, mungkin ini akan membantu atau memudahkan buat para orang tua di luar sana atau untuk para calon orang tua di luar sana. Setidaknya mungkin kalian tidak akan langsung menjadi orang tua terbaik di seluruh dunia, tapi setidaknya mungkin kalian memiliki bekal yang lebih daripada sebelumnya. Dengan begini, mungkin kalian akan membantu untuk anak kalian, atau mungkin juga membantu diri kalian sendiri.
karena mungkin akan membuat menjadi lebih mudah karena kalian sudah memahami bagaimana perkembangan kognitif sang anak dan bagaimana cara menyederhanakan aturan moral yang ingin kalian berikan. Semoga video ini bisa membantu untuk kalian semua. Dan kalau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa langsung tuliskan saja di kolom komentar.